Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi komunikasi interpersonal. Kalian ada yang tahu nggak sih komunikasi interpersonal itu apa? Nah, aku jelasin ya. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antar dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Nah, biasanya komunikasi interpersonal itu disebut dengan komunikasi antar pribadi loh. Dan ada pun ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu ada 4. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi, pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan yang disebut Daryono, tujuan komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, menolong orang lain. Dan yang keempat adalah bertukar pikiran. Fungsi komunikasi interpersonal yang efektif. Komunikasi interpersonal dianggap efektif jika orang lain mengerti pesan yang Anda sampaikan, serta memberi umpan balik sesuai dengan yang Anda harapkan. Komunikasi interpersonal yang efektif memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Memelihara hubungan baik antar individu. 2. Menyampaikan pengetahuan. 3. Mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, memecahkan masalah hubungan antar pribadi. Yang kelima, citra diri Anda akan menjadi lebih baik. Sikap-sikap positif yang mendukung komunikasi interpersonal. Menurut De Vito 1997, terdapat 5 sikap positif yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang berencana untuk melakukan komunikasi interpersonal. 5 sikap positif tersebut antara lain: 1. Keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Dan yang kelima, kesetaraan. Hukum komunikasi efektif. Komunikasi interpersonal yang efektif bisa dijelaskan dari perspektif The 5 Inevitable Laws of Effective Communication atau 5 hukum komunikasi efektif. 5 hukum tersebut meliputi respect, empati, audible, clarity, dan humble, yang bisa disingkat reach, yang memiliki arti meraih. Perbedaan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Perlu diketahui, jika intrapersonal terjadi percakapan antara 2 orang atau sekelompok kecil, sedangkan komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dari bahasa dan pikiran dalam diri komunikator. Contoh komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berbicara pada diri sendiri. Komunikasi ini penting untuk memahami diri sendiri. Proses komunikasi intrapersonal dari jurnal komunikasi intrapersonal sebagai pondasi komunikasi interpersonal yang dibuat oleh Rita Dwi Lindawati. Ada 5 proses komunikasi interpersonal, yaitu 1. Sensasi, yang kedua asosiasi, yang ketiga persepsi, yang keempat memori, dan yang kelima berpikir. Penjelasan tentang 5 proses komunikasi intrapersonal adalah: 1. Sensasi. Sensasi adalah tahapan awal proses penerimaan informasi yang diterima alat indera manusia. Contohnya, kita mendengar suara dari orang lain. Proses pendengaran ini masuk dalam sensasi. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi merupakan proses mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, persepsi. Persepsi adalah kegiatan untuk memahami informasi yang berupa objek, pesan, peristiwa yang diperoleh. Yang keempat, memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dalam individu. Memori kemudian dievaluasi, dikeluarkan, atau diingat kembali. Yang kelima, berpikir. Berpikir adalah proses untuk mengambil keputusan. Berpikir diartikan sebagai kegiatan untuk memahami dan memecahkan masalah. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut Lunandi 1994, faktor yang mempengaruhi
komunikasi interpersonal yaitu 1. Citra diri. Citra diri atau self-image memilih ekspresi dan persepsi orang. Manusia menciptakan citra diri melalui pertalian bersama orang lain. Yang kedua, citra pihak lain. Citra pihak lain terhitung memilih cara dan kemampuan orang berkomunikasi, sebab waktu berkomunikasi dirasakan campuran citra diri dan citra pihak lain. Yang ketiga, lingkungan fisik. Tingkah laku manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain berlainan sebab setiap tempat punya norma yang wajib ditaati. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial terhitung punya efek pada komunikasi. Setiap orang wajib sensitif pada lingkungan ia berada dan mahir membedakan lingkungan yang satu bersama yang lain. Kondisi fisik dan emosional seseorang terhitung berpengaruh pada komunikasi. Kecuali suasana fisik sedang sakit, maka dapat tidak cukup cermat memilih kata, dan kecuali suasana emosional tidak cukup stabil, maka komunikasi tidak cukup stabil pula. Yang keenam, bahasa badan. Komunikasi tidak hanya dapat dilukiskan bersama kalimat, namun terhitung gerakan tubuh atau badan terhitung dapat menggambarkan apa yang dapat dikatakan selanjutnya tanpa wajib mengungkapkannya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.